Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap semoga anak-anak semua dalam keadaan yang baik ya. Nah, di pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Namun sebelum itu, Bapak meminta anak-anak untuk menyiapkan Alkitabnya, alat tulis menulis, karena sebentar kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai ibadah kami, agar ibadah kami bisa berjalan dengan baik. Tuhan juga yang memimpin akan perenungan kami sebentar. Kiranya Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami agar kami siap untuk mendengarkannya. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita akan membuka Alkitab dari Bilangan 9 ayat 9 sampai 13. Nah, oke, semuanya sudah membukanya. Nah, kita belajar tentang di sini kita belajar tentang pentingnya sebuah rasa sakit. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, Bapak akan memutarkan lagu. Jadi anak-anak bisa bernyanyi bersama. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke anak-anak. Nah, sekarang kita akan masuk dalam perenungan kita, dan dalam perenungan ini Bapak beri judul tentang pentingnya sebuah rasa sakit. Nah, dari gambar tersebut anak-anak pernah melihat gambar tersebut, atau mungkin anak-anak pernah merasakan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, berbicara tentang rasa sakit, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya rasa sakit, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Nah, dari namanya saja dapat mengartikan bahwa adanya suatu kondisi yang tidak mengenakan atau perlu untuk dihindari. Namanya saja rasa sakit ya. Nah, tapi pernahkah anak-anak berpikir bahwa pernahkah anak-anak berpikir atau bertanya bahwa kenapa rasa sakit itu ada dan apa gunanya bagi kita? Nah, di sini dari gambar tersebut coba anak-anak pikirkan tentang tangan anak-anak ketika terbakar oleh api yang panas. Namun anak-anak tidak merasakan adanya sakit akibat panas dari api tersebut. Nah, apakah anak-anak merasakan atau sakit atau tidak merasakan dari panas api tersebut? Nah, terus yang kedua adalah
Nah, ketika tangan anak-anak teriris oleh pisau yang tajam, namun anak-anak tidak merasakan kesakitan akibat dari kejadian tersebut, maka pastinya darah anak-anak akan habis dan berujung pada kondisi yang semakin gawat. Nah, dari sini kita bisa belajar dari sebuah penyakit yang mungkin saat ini tidak terlalu populer di kalangan sekarang ini. Nah, anak-anak juga bisa membacanya di bilangan 9 ayat 9 sampai 13 tadi. Nah, di sini berbicara tentang penyakit kusta. Nah, penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat mengerikan dan menyakitkan bagi penderitanya. Nah, penyakit ini membuat seseorang tidak dapat merasakan rasa sakit secara fisik. Penyakit ini adalah penyakit kusta, dan penyakit kusta ini dianggap sebagai penyakit yang najis karena dapat dengan mudah menular kepada orang lain dan sangat sulit untuk disembuhkan pada waktu itu. Dan bahkan penyakit ini dipercaya juga sebagai hukuman dari Tuhan kepada orang-orang yang tidak taat atau berbuat jahat. Nah, anak-anak bisa membacanya juga di dalam bilangan 12 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Oke, nah hal ini menunjukkan bahwa rasa sakit itu memang sangat penting. Karena rasa sakit itu merupakan kemampuan yang Allah sendiri izinkan yang terjadi kepada kita. Atau rasa sakit itu untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah atau bermasalah dalam diri kita. Nah, misalnya seperti gambar tadi, ketika tangan anak-anak terbakar, pastinya merasakan sakit atau rasa sakit yang diderita ketika tangan terbakar. Nah, dari akibatnya itu kita dapat memberikan responnya untuk menjauhkan diri kita dari api agar tidak terluka parah. Nah, di sini kita juga bisa belajar dari, nah mungkin anak-anak bisa melihat ini adalah seorang tokoh ya, penulis yang bernama John Lennox. Dia juga ahli matematika dan filsuf kimia. Nah, John Lennox ini mengatakan bahwa rasa sakit itu penting. Nah, pertama dia mengatakan bahwa rasa sakit ini adalah sebagai alarm atau pertanda bahaya dalam tubuh kita. Misalnya ketika seseorang mengalami serangan jantung, maka akan ada rasa sakit yang besar yang ada di dalam dadanya dan menginformasikan bahwa sesuatu yang salah di jantungnya. Jadi ketika merasakan rasa sakit di dalam jantungnya, itu langsung menginformasikan bahwa ada yang salah di dalam jantungnya. Nah, tetapi coba anak-anak bayangkan jika serangan jantung itu terjadi tanpa adanya suatu pertanda rasa sakit dalam dada. Ya jelas sekali pasti terjadi kematian akibat serangan jantung karena tidak adanya tanda. Karena tidak ada tandanya rasa sakit di dada. Dan tidak ada usaha atau pertolongan medis yang dilakukan karena tidak mengetahui adanya rasa sakit. Nah, dari hal ini kita dapat melihat atau kita dapat memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka rasa sakit itu memang sangat penting untuk kita rasakan. Karena Tuhan mengizinkan rasa sakit itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan pastinya semuanya itu mempunyai tujuan
dan tujuannya itu jelas ketika Tuhan mengizinkan rasa sakit itu terjadi dalam diri kita. Dan rasa sakit itu adalah pertanda atau menjadi alarm dalam diri kita karena memperingatkan kepada kita untuk memperbaiki atas kesalahan yang ada dalam diri kita. Karena rasa sakit itu menjadi alarm, Tuhan itu mengizinkan hadir untuk memperingatkan kita. Tuhan mengizinkan rasa sakit itu hadir dalam diri kita untuk memperingatkan kita bahwa ada sesuatu yang salah dan harus diperbaiki atau diobati dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, cobalah untuk menghargai setiap rasa sakit dan jadikanlah itu sebagai refleksi anak-anak untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Nah, kiranya apa yang sudah disampaikan dapat anak-anak pahami dan dapat dimengerti. Nah, sekali lagi Bapak mau tekankan dan memberikan pesan kepada anak-anak bahwa rasa sakit itu memang penting dan Tuhan mengizinkan rasa sakit itu terjadi di dalam diri kita. Itu adalah sebagai pertanda untuk kita dapat memperbaiki diri lagi dengan cara apa? Dengan cara untuk meminta pertolongan kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, memang ketika kita merasa sakit, kita harus berserah, harus meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita dapat keluar dari rasa sakit itu atau kita dapat menyelesaikan rasa sakit itu karena Tuhan yang selalu menyertai kita, karena Tuhan adalah sumber pertolongan. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap mengucap syukur, dan tentunya jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan kepada Tuhan dengan cara berdoa. Oke, sekian devosi di pagi hari ini. Kita tutup devosi kita di dalam doa, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan yang sudah kami dengarkan. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan, terlebih ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Ajarlah kami untuk menganggap rasa sakit itu penting dalam diri kami sehingga kami dapat memperbaiki diri kami dari apa yang menjadi masalah. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa memperbaiki diri kami lebih baik lagi ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.